Hai semuanya, perkenalkan saya Rich dari RichB77 di episode Cicil Bitcoin Sampai Nikah episode ke-16. Sebelum saya cicil Bitcoin, mungkin saya akan kasih beberapa pengalaman cari data di dunia cryptocurrency selama satu cycle saja. Dan kedua, konsisten itu susah ya. Baru buat video segini udah ada yang begini. Lihat. Ya, tapi tetap semangat, enggak. Thank you for feedbacknya, tapi saya bukan Dimitri Ronald yang niru. Ya, saya suka dengan cara dia menyampaikan tamparan kecil buat kita yang malas-malasan, itu bagus sekali kok. Tapi lebih pintar dia dan lebih kaya dia, itu disclaimer ya. Dan sekarang bukan financial advisor juga, saya cuma bagi pengalaman buat para pemula yang di dunia cryptocurrency dan uangnya mungkin bingung mau taruh di mana. Jadi kan bahas situs yang mungkin bermanfaat buat Anda untuk cari data, memperdalam conviction Anda untuk investasi di dunia cryptocurrency, khususnya Bitcoin juga sih gitu. Oke, sekarang kita akan masuk situs apa aja sih itu. Oke, yang pertama saya jelaskan itu ada yang pertama itu CryptoBubble.net itu, CryptoBubble.net. Linknya juga saya taruh di bawah nanti ya. Itu kita bisa per hour, per day, per week, per month, per year untuk koin yang naik apa turun itu. Kalau merah semua artinya market cenderung turun itu aja. Per hari ini itu, per minggu ini, per bulan ini, itu bisa jadi acuan untuk Anda cari data apakah ini adalah aset yang bagus apa enggak itu. Kedua itu CoinGecko. CoinGecko ini kita bisa lihat trending koinnya apa, top gainernya apa, dan market cap dari koin itu berapa itu, trending koinnya apa itu. Kedua ada coinmarketcap.com itu bisa jadi acuan kita bisa tahu fear and greed, artinya ini cenderung merah, artinya market lagi fear, jadi Bitcoin itu lagi turun, cenderung bearish bukan bullish. Altcoin season masih di Bitcoin, artinya belum altcoin season. Kalau udah di biru artinya altcoin season. Ya, koin-koin seperti Ethereum, XRP, Solana itu melonjak tinggi gitu. Ini saya baru tahu juga Power by Tai sponsornya. Kok ada koin Tai ya? Lucu dikit lah. Ya garing sedikit, tapi kok ada koin Tai ya? Nggak tahu. Keempat ini ada ronaldcapital.com. Ini portofolio pribadinya Ronald Capital Office ya, yang punya itu Timothy Ronald itu. Anda boleh copy, di sini ada 3 koin yaitu Bitcoin, BNB sama Solana. Berarti sesuai asumsinya Timothy Ronald itu punya fundamental yang bagus. Dan mungkin kalau BNB dan Solana-nya udah profit, dia pasti trimming dan beli Bitcoin lagi gitu. Kemungkinan besar BNB sama Solana itu nggak sampai 5% lebih, mungkin 1%, mungkin 3%, saya nggak tahu berapa. Cuma ini liquid aset digitalnya dia itu. Jadi mungkin bisa ditambahin USDT, misalnya Bitcoinnya 70%, USDT-nya 20%, dan 10%-nya BNB dan Solana itu. Ya seperti itulah bagusnya portofolio menurut saya itu. Saya baca di buku Akademi Kripto juga begitu sih anjurannya. Jadi itu sederhananya yang kita bisa tahu dari liquid aset, digital aset. Nah, sebelum itu kita akan bahas gimana sih caranya baca chart, karena di grup saya itu ada nanya. Saya bikin videonya lah itu. Kalian bisa ke tradingview.com atau di exchange kalian itu pasti ada candlestick grafiknya itu. Nah, di Indodax itu memang agak lama karena pasarnya beda, dia pakai rupiah langsung. Kalau ini kan pakai USD, jadi kayak toko kripto itu pakai USDT gitu. Jadi bacanya sih nolnya lebih dikit, jadi karena pakai USD gitu. Oke, yang biru ini itu adalah support ketika banyak grafik yang tertahan
itu mengenai garis ini. Kita bisa tarik garis pakai yang ini, pakai garis ini kita bisa buat kayak gini. Itu support kuat Bitcoin itu ada di 70-an lah, area 70-an itu support yang sangat kuat. Tapi dia masih ada support kedua itu di 80-an. Jadi dari Juli 2024 sampai hari ini dia mulai mengalami kenaikan beberapa persen itu. Saya kurang bisa hitungnya kalau pakai grafik, cuma kalau pasti naik. Jadi resistennya itu di 70-an ribu dolar, dan resisten keduanya itu di 80 ribuan dolar. Nah, itu sempat tembus sampai 76, tapi itu bukan resisten resisten semula saya bilang. Yang pasti itu di 80-an dan 70-an. Kalau udah sampai ini tinggal beli aja, itu aja. Nah, kalau high-nya berapa? Itu ini ada high-nya. All time high itu bisa dilihat di kanan itu ada 104 ribu dolar. Itu di harian 105 dolar, itu all time high-nya. Jadi udah ngelaluin sampai titik itu untuk harga Bitcoin gitu. Jadi besar harapannya kan sampai melebihi itu tahun ini itu, karena jika kita lihat dari marketnya, kita pakai $12 mon ya, lihat marketnya 12 mon itu berarti per tahun ya. Nah, ini kayaknya ini 2022 itu bearish. Jadi 2002 dia polanya pola histori itu dari 2019 dia hijau sampai 2021 hijau, baru 2022 bearish. 2023 itu hijau, 2024 itu hijau. Di sini sebenarnya seharusnya hijau tahun ini 2025, dan 2026 sesuai historinya itu merah atau bearish. Itu sesuai histori ya. Sejarah itu kadang mirip dengan masa depan, jadi berkesinambungan. Jadi ya kemungkinan besar ya akan terjadi bearish di 2026, atau PHK massal atau korupsi massal. Nggak tahu sih sebenarnya, itu cuma data histori ya, bacanya dari candlestick ini memperlihatkan emosi manusia, psikologi manusia, kata kalimat sada itu. Ya sih memang bener sih, karena logikanya di market itu beda banget. Kayak logika kita para investor makin murah makin beli. Kalau di logika market makin murah, marketnya panik jual semua gitu. Itu yang buat Bitcoin turun, padahal Bitcoin itu asetnya mahal sekali gitu. Bukan financial advisor lagi ya, untuk jual beli suatu aset. Oke, untuk itu saja pelajaran hari ini untuk sebelum cicil Bitcoin. Kita langsung aja cicil Bitcoin ya. Kita pakai Butter, HP yang legendaris. Nah, kita cicil Bitcoin sampai nikah episode ke-16 itu. Walaupun saya belum tahu nikahnya dengan siapa, semoga dapat ya nanti ya. Kita buka Indodax. Seperti biasa kita klik BTC, Bitcoin ya maksudnya. Nah, market hari ini turun sekali, itu harga di rupiah itu 1,386 miliar itu. Tapi kita tidak perhitungan itu karena kita yakin dengan returnnya Bitcoin. ARR-nya 30% lah, itu secara kasar, walaupun itu 45% kalau nggak salah. Kalau itu hitungan saya, tapi kita sederhanakan aja lah 30%.
kehitungan bodoh itu istilahnya. Kita buy 350 per minggu. Ini malam Senin ya. Kenapa sih hari Senin? Saya udah jelasin di video sebelumnya. Anda boleh lihat video sebelumnya, ada DCA sheet-nya lah itu ya. Kita kan pakai metode DCA. Kita buy now. Sudah dapat Bitcoin-nya, kita lihat wallet kita, refresh. Kita rugi 1,5 juta. Itu tidak apa-apa, kita akan terus beli sampai nikah ya. Kita rugi 526. Nah, mungkin kalau para retail biasa atau investasi biasa, dia udah, waduh ruginya 500.000 nih, aduh gimana nih, lihat floating loss itu udah, aduh pengen keluar aja, exit. Nggak boleh itu. Jika Anda tahu apa yang Anda invest dan Anda yakin konveksi, nggak perlu lihat PNL yang terlalu setiap hari itu, diamin aja. Nanti itu malah khawatir. Kalau memang ini saya kasih tahu ya, investasi itu cari barangnya yang limited. Semua orang inginnya barangnya limited, dan semua orang nggak tahu. Emas udah ada yang banyak tahu. Nah ini Bitcoin belum ada yang banyak tahu. Sekarang cycle terakhirnya itu aja. Hasilin uang sebanyak mungkin, tabung di Bitcoin untuk tabungan masa tua Anda itu aja. Kalau punya usaha bisa bagus, bisa kasih kerjaan ke orang, itu suatu hal yang sangat baik itu. Gimana? Anda tertarik gak untuk investasi, belajar dulu, entah itu saham, emas, atau Bitcoin, cryptocurrency? Itu serahan. Yang penting kalau saya saranin, kalau cryptocurrency sih pegang Bitcoin aja ya, jangan yang lain-lain. Pengen kaya cepat itu nggak ada kebetulan. Kalau Anda ambil uangnya banyak sekarang, nanti nggak dapat uang, itu aja. Prinsipnya itu gitu. Tetap jalan cari rezeki itu aja. Ya, thank you so much. Itu kita ada 0,0036 Bitcoin setara 5.093. Jadi thank you udah kasih feedback, walaupun agak pengen berkata kasar bro dengan orang-orang seperti itu. Ya namanya juga ujian. Harimau udah segitu aja untuk hari ini. Thank you so much udah nonton. Saya Rich B77 pamit undur diri. Investasi itu beli satu beli channel. Investasi itu menyenangkan dan bikin tenang.